sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita percaya dalam setiap langkah kita, Tuhan selalu menyertai kita, sebab Dia Yesus yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita, selalu menyertai. Kuasanya sempurna bagi Bapak, Ibu, dan juga saya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lebih lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi-lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan buat Bapak Ibu dan selamat bergabung kembali hari ini dalam acara renungan harian, dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Sungguh pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yaitu kesempatan untuk hidup. Kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami tidak terlepas dari suatu masalah, satu pergumulan, dan kami percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, Tuhan pasti ambil bagian. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua, bagaimana kita mengatasi
eh, ketersinggungan saudara dalam kehidupan kita. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 71, firman Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara, ini berbicara bagaimana supaya kita belajar apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita, khususnya memiliki hati yang tidak mudah tersinggung. Saudara, cepat tersinggung sebenarnya menjadi penghalang besar bagi pertumbuhan dan pembentukan karakter. Itu penghalang besar. Kenapa jadi penghalang besar? Ketika kita tersinggung, kita biasanya mencari cara untuk membela diri. Nah, ini saudara, setelah kita bisa membela diri, kemudian memikirkan kejelekan orang lain yang telah menyinggung kita, ada unsur pembalasan dendam. Nah, ini sangat berbahaya apakah ada kasih dalam kehidupanmu. Dan saudara, kalau sudah demikian, tampak kita sadari bahwa ketersinggungan seringkali membuat emosi kita tidak terkendali. Emosi kita, emosi ting-ting saudara, itu tidak terkendali. Jika emosi kita tidak terkendali, maka kita tidak bisa mengontrol perilaku atau kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ini banyak saudara ya. Kalau kita tidak tahan, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus menyadari ya, ketika emosi kita tidak terkendalikan, kita stres karena pikiran kita selalu memikirkan hal-hal ketersinggungan itu. Bahkan jika tidak segera diselesaikan, maka lama-kelamaan ketersinggungan akan menimbulkan akar pahit yang mengubahkan kita sangat sensitif dan ingin membalas dendam. Nah, ini jadi dampaknya sangat mengerikan Bapak Ibu. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengatasi ketersinggungan? Kemarin saya sudah kupas ya, yang pertama below profile, artinya jadilah rendah hati. Ini kunci ya, karena kita belajar menghargai seseorang ya saudara, sebab semua manusia di mata Tuhan sama. Enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang. Dan hari ini saudara, saya akan bawa saudara bagaimana kita mengatasi ketersinggungan, berusaha untuk introspeksi diri. Nah, ini saudara, ketika seseorang mulai menunjukkan satu sikap yang kurang bersahabat atau makin sering menyinggung perasaan kita, adalah waktu yang terbaik bagi kita adalah untuk introspeksi diri. Penting sekali saudara. Kita harus berusaha melihat secara positif apapun yang dilakukan orang kepada kita. Nah, ini kalau engkau tidak dihargai, engkau tidak dilihat, engkau bikin sakit hati. Saudara, coba kita mulai belajar melihat secara positif apa yang dilakukan orang kepada kita. Tuhan, aku percaya hanya Tuhan yang tahu apa isi hatiku. Wah, ini saudara, dan ini tidak akan mudah. Mungkin Bapak Ibu sedang kasih Tuhan sedang memakainya untuk menguji atau mengingatkan kita supaya kita jangan sombong. Nah, ini ketika orang-orang meninggalkan kita, introspeksi. Kenapa orang meninggalkan kita? Nah, inilah cara terbaik untuk apa saudara? Untuk kita mengatasi ketersinggungan. Saudara, sudahkah kita belajar introspeksi diri? Memang tidak mudah, tapi belajar. Kalau itu nggak dipertahankan, orang makin lama
makin menyingkir dari kita. Tapi ketika kita hidup penuh dengan kasih, belajar menerima kekurangan maupun kelebihan orang lain dengan kasih, maka hidup ini akan menjadi indah. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh satu pelajaran yang penting pada hari ini, firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berusaha untuk introspeksi diri. Kami percaya ketika kami membuka hati kami untuk dikoreksi, maka berkat-berkat Tuhan akan boleh selalu mengalir. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang akan mulai beraktivitas, semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami bersyukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu. Kembali kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.